Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fata Yusuf, Esos MSI. Saya adalah seorang dosen di jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus. Di sini saya mengajarkan mata kuliah Administrasi Pembangunan dengan kode mata kuliah E0120303 dengan bobot SKS 3 SKS. Adapun dalam mata kuliah Administrasi Pembangunan ini saya menggunakan RPS sebagai dasar atau acuan pembelajaran, di mana dalam RPS ini terdapat beberapa indikator. Yang pertama, indikator kemampuan akhir yang diharapkan atau sub CPMK, sub capaian mata kuliah. Kemudian yang kedua, materi bahan ajar atau materi bahan kajian dalam proses perkuliahan. Yang ketiga, yaitu metode pembelajaran. Kemudian yang keempat, waktu perkuliahan. Kemudian yang kelima, pengalaman belajar mahasiswa. Kemudian kriteria dan indikator penilaian. Yang kedelapan adalah bobot penilaian. Adapun indikator yang pertama tentang kemampuan akhir yang diharapkan, yaitu sub CPM mata kuliah, terdiri dari bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan dari pertemuan pertama sampai pertemuan 7, kemudian ada ujian UTS di pertemuan 8, kemudian di pertemuan 9 sampai di pertemuan 15, bagaimana mahasiswa mampu mencapai pembelajaran, kemudian pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Kemudian indikator yang kedua tadi tentang materi bahan kajian. Yang pertama itu di pertemuan pertama membahas bagaimana kontrak perkuliahan. Kemudian dalam kontrak perkuliahan itu dijelaskan aturan perkuliahan selama proses perkuliahan. Dalam kontrak perkuliahan ada yang dibahas adalah bagaimana aturan perkuliahan. Aturan perkuliahan, mahasiswa itu diberi batas keterlambatan 10 menit, kemudian bagaimana mahasiswa itu berpakaian sopan sesuai dengan aturan kampus, dilarang memakaikan sendal atau kaos oblong, kemudian absen maksimal 2 kali pertemuan, termasuk izin atau sakit, itu sebagai toleransi. Kemudian absen maksimal 5 kali pertemuan tanpa keterangan tertulis termasuk izin, sakit, tidak diperkenankan mengikuti ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Selanjutnya, bersikap dan berperilaku yang santun atau beretika baik dalam proses perkuliahan. Kemudian bagi yang tidak hadir atau sakit ataupun izin untuk masuk minggu depan, wajib mempelajari pelajaran minggu lalu dan membuat semua tugas dan berikan kepada dosen tersebut. Metode pembelajaran yang digunakan terdiri dari ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Adapun tugas mandiri, tugas kelompok, dan tugas individu dikumpul melalui ketua tingkat atau melalui aplikasi Google Form. Waktu mata kuliah dalam satu pertemuan 170 menit. Adapun sistem penilaian dalam proses perkuliahan, di mana terdapat beberapa aspek. Aspek penilaian yang pertama, kehadiran atau partisipasi ataupun sikap itu diberi bobot 15%. Kemudian yang kedua, presentasi dan diskusi itu diberi bobot 15%. Yang berikutnya lagi, aspek tugas-tugas itu diberi bobot 10%. Kemudian aspek ujian tengah semester atau UTS itu diberi 30%. Dan aspek ujian akhir semester diberi bobot 30%. Jadi total semua 100%. Dalam perkuliahan ini, mata kuliah Administrasi Pembangunan, mahasiswa diberikan tugas terdiri dari beberapa tugas. Di sini yang pertama, pembangunan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional. Kemudian yang kedua, pembangunan di bidang sosial budaya. Kemudian yang ketiga, peran serta fungsi pemerintah dalam pembangunan nasional. Kemudian yang keempat, pembangunan administrasi dalam rangka administrasi pembangunan, berbagai sasaran pembangunan administrasi. Kemudian yang kelima, prioritas pembangunan nasional. Kemudian yang keenam, menuju pembangunan Indonesia masa depan, di mana mahasiswa diberikan tugas tersebut dalam bentuk atau dalam menyusun suatu makalah, kemudian presentasikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan dari pertemuan sebelumnya. Yaitu sekarang di pertemuan 9. Ya, pertemuan 9 ini kita akan membahas materi tentang kasus pembunuhan pada bagian pembunuhan bidang politik. Apa itu bidang politik? Ini saya ingin mempertanyakan bidang politik menurut pendapat teman-teman Mas. Kalian ada yang bisa jawab? Silakan. Silakan. Orang. Oke, baik. Jadi kalian belum bisa memastikan apa itu bidang politik ya. Baik, ini saya akan menyampaikan materinya tentang bidang politik. Bidang politik merupakan salah satu aspek kehidupan bernegara yang telah perlu dibangun secara pragmatis dan berkesinambungan. Jadi, bidang politik itu sudah merupakan suatu kewajiban di suatu negara untuk menyelenggarakan pembangunannya. Di suatu negara yang melakukan pembangunan dalam kehidupan bernegara. Jadi, bidang politik itu tadi saya katakan dia adalah suatu yang merupakan kewajiban dalam negara. Itu terus menerus berkelanjutannya seperti ini, ya, berkelanjutan. Kemudian untuk melihat lebih jelasnya kita perlu menarik benang merah dalam pembangunan bidang politik ialah bahwa kedaulatan dalam kehidupan bernegara berada di tangan rakyat, ya, berada di tangan rakyat dan rakyatnya, berada di tangan rakyat sehingga dalam pembangunan politik harus mencerminkan proses demokratisasi. Sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya, silakan di bagian kanan saya mungkin. Silakan bertanya. Ada? Silakan ya. Tanya. Mungkin dari saya kan ini di bidang politik ya. Jadi yang ingin saya tanyakan teori apa saja yang juga Teori dari bidang politik. Baik. Terdapat beberapa perspektif tentang pandangan beberapa ahli terkait dengan teori politik. Di mana ada Aristoteles itu pandangan bahwa menurut dia dari pandangan klasiknya itu bidang politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga negara yang berfungsi untuk membicarakan dan menyelenggarakan hal yang equal, kebaikan bersama ya. Jadi dalam teori ini dia bagaimana mengkaji atau membahas fungsi untuk membicarakan tentang bagaimana menyelenggarakan suatu negara. Kemudian teori yang kedua yaitu teori Max Weber. Ini teori pandangan dari Max Weber tentang perspektif kelembagaan, bahwa hal yang berkaitan dengan penyelenggara negara sebagai komunitas manusia yang secara sukses memonopoli penggunaan paksa fisik yang sah dalam wilayah tertentu. Kemudian ada lagi perspektif yang lain dari David Eston dan Hall. Dia tentang fungsionalisme, di mana kegiatan perumusan dan melaksanakan kegiatan umum. Jadi pandangan David ini secara variabel kunci yang terdapat pada 3 variabel, yang dimana variabel struktur, kemudian dalam struktur itu ada lagi variabel struktur proses, input dan output, di mana yang kemudian ada nilai. Yang pertama yang saya katakan tadi adalah struktur. Struktur itu adalah suatu lembaga yang sudah memiliki keabsahan dalam suatu negara untuk menjalankan proses politik atau sistem politik. Kemudian yang kedua tentang struktur, proses, output dan input, proses dan output, yang yaitu di mana terlibat
atau dapat dikategorikan dalam beberapa aktor, yaitu aktor eksekutif, yudikatif, dan legislatif, di mana peran mereka itu bertugas untuk menyelenggarakan suatu tugas yang secara kolektif untuk menyelenggarakan suatu pembangunan, ya. Jadi di mana perannya itu eksekutif, yudikatif, dan apa tadi? Legislatif, ya. Yang kemudian nilai. Dan nilai itu adalah nilai yang mereka yang perlu perjuangkan adalah nilai kesejahteraan, yang salah satunya. Kemudian ada juga nilai apalagi keadilan. Masih banyak nilai yang lain. Oke. Di sini ada yang mau bertanya lagi? Mungkin dari saya. Silakan. Pembangunan politik, tadi Bapak katakan pembangunan politik dalam suatu negara harus berkesinambungan atau berkelanjutan. Yang saya tanyakan itu kira-kira contoh dari pembangunan politik dalam suatu negara seperti apa? Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan yang cukup bagus. Jadi contoh daripada bidang politik adalah di mana kita bisa rasakan sendiri. Pada setiap 5 tahun itu dilakukan pemilihan presiden, ya, dan wakilnya, kemudian pemilihan kepala daerah dan wakilnya, maupun pemilihan DPR, ya. Itu adalah salah satu contoh bagaimana pembangunan politik. Jadi yang tadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sistem politik itu di mana tadi ada aktor-aktor yang memperjuangkan hak masyarakat itu untuk melakukan pembangunan. Itu adalah salah satu contoh daripada bidang politik dalam mata kuliah ini, ya, administrasi pembangunan. Oke, terima kasih. Terjawab? Ya, terima kasih. Oke, baik, saya lanjut lagi. Tujuan pembangunan bidang politik. Ada beberapa tujuan daripada pembangunan bidang politik, di mana yang pertama meningkatkan komitmen nasional para tokoh politik agar mereka mampu dan bersedia mengutamakan kepentingan nasional, bukan kepentingan pribadi, kelompok, golongan, atau partai politik tertentu, ya. Jadi tidak ada kepentingan individual. Jadi di sini kepentingan secara umum, secara publik, ya. Kemudian tujuan yang berikut, kemampuan menyusun program pembangunan nasional termasuk pembangunan bidang politik, dan bukan program yang semata-mata diarahkan kepada perolehan kedudukan dalam lembaga negara, ya. Kemudian ada lagi tujuan yang lain, yaitu dalam penyelenggaraan negara memegang prinsip check and balance. Hal ini mutlak perlu dipenuhi. Jadi seorang pelaksana atau aktivis politik, ya, itu dia harus memegang teguh prinsip check and balance. Jadi dia membedakan, ya, kepentingan yang tadi seperti yang saya sampaikan, kepentingan politik atau kepentingan pribadi atau golongan. Jadi semacam kepentingan untuk masyarakat atau warga negara, ya. Jadi harus jika di wilayah barat atau di sana harus sejahtera, maka di wilayah timur juga harus sejahtera, ya. Atau di Makassar harus masyarakatnya sejahtera, seperti di sini Indonesia, di Papua, khususnya di Merauke juga harus sejahtera, ya. Itu adalah proses pembangunan yang check and balance, salah satu contohnya. Kemudian tujuan yang lain, pencegahan timbulnya hanya satu partai, oleh karena itu butuhnya iklim dan suasana yang memungkinkan ada beberapa partai politik yang memungkinkan, ya, ada beberapa partai politik yang bergerak menampung dan menyuarakan aspirasi politik masyarakat yang biasanya berangkat dari keyakinan politik masing-masing. Jadi ini adalah tujuannya kenapa ada partai politik, ya. Partai politik yaitu untuk menampung aspirasi masyarakat, ya. Mengerti semua, ya? Jadi menampung aspirasi masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Jadi proses politik itu di mana ada dari rakyat untuk rakyat, ya. Jadi siapa yang pilih rakyat yang jadi presiden itu, ya. Dari orang lain itu dari rakyat, ya. Jadi tahapan-tahapan seleksi. Kemudian tujuan yang lain yang berikut, meningkatkan kreativitas dan inovasi bidang politik sehingga timbul ide baru, cara baru, metode baru dalam percepatan proses pembangunan nasional segala bidang kehidupan dan kehidupan. Jadi ketika contohnya tadi pemilihan presiden, ketika dia terpilih, dia memiliki cara baru, metode baru, ya, untuk jadi ada suatu inovasi bagaimana dia melakukan programnya untuk
untuk melakukan pembangunan atau mensejahterakan warga negara, ya, seperti itu. Oke, saya lanjut lagi materi berikut, arah pembangunan politik. Di mana arah pembangunan politik itu terdapat arah penyempurnaan struktur adalah mendorong dan memfasilitasi upaya-upaya politik untuk memantapkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta mencegah sentralisasi wilayah dan kebijakan bangsa. Ya. Jadi untuk mencegah integrasi, ya, berarti perbedaan wilayah dan bangsa. Ya. Jadi itu arah politik, arah pembangunan politik. Sehingga ketika di wilayah timur sini sama kaitannya atau kesejahteraannya yang dibangun, maka tidak ada perbedaan, ya. Ya, jadi semua sama-sama merasa ada keadilan untuk warga negara. Kemudian arah berikutnya, penataan peran negara dan masyarakat mendorong secara politik upaya advokasi dan promosi pendidikan agar makin berorientasi pada peningkatan kemandirian dan kedewasaan politik masyarakat serta profesionalisme. Ya, jadi ada sistem profesional dalamnya. Kemudian pengembangan budaya politik adalah mengembangkan kesadaran budaya melalui berbagai wacana dan media terhadap pentingnya nilai-nilai politik di mana demokratis, ya. Oke, arah berikutnya tentang pembangunan politik, perbaikan proses politik. Di sini adalah mendorong terciptanya proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para calon pemimpin nasional. Kemudian peningkatan hubungan luar negeri, meningkatkan kapasitas dan kredibilitas politik luar negeri dalam rangka ikut serta menciptakan perdamaian dunia serta keadilan dalam tata hubungan internasional. Peningkatan peran komunikasi dan informasi juga bagian daripada arah pembangunan politik, ya, mana adalah mendorong terwujudnya kebebasan pers yang lebih mapan dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dalam mengontrol jalannya penyelenggaraan negara secara cerdas dan demokratis. Aku tanya, semua tanya tentang begini, politik ini tadi kan sudah dikatakan sangat melekat sekali dengan negara. Nah, pengaruh besarnya, mengapa dikatakan pengaruh besar terhadap negara bidang politik itu? Oke, ada yang bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari teman kalian? Izin Bang, mungkin saya bisa Ya, silakan. Oke, jadi mungkin pengaruh politik memang sangat besar ya bagi negara ini. Jadi pengaruh politik yang salah satunya tadi sudah dibilang tuh, pengaruh politik itu dia bisa membawa pembangunan. Jadi apapun yang dilakukan di negara ini yang dilakukan sebagai pembangunan infrastruktur apapun itu juga akan membuat dan menghasilkan politik dan dalamnya juga pasti akan melibatkan politik. Mungkin hanya itu aja yang bisa jawab. Oke, terima kasih Jo. Oke, baik, mungkin saya simpulkan bahwa jawaban daripada Jo, ya, bahwa pengaruh besar dari politik tentang negara, ya, jadi sangat berpengaruh. Tentunya tadi diberikan contoh tentang infrastruktur, ya, jadi politik itu berpengaruh. Jadi untuk menentukan infrastruktur yang ingin dilakukan atau dilakukan pembangunan itu harus melalui proses politik, ya, di mana ada penentuan program. Siapa yang menentukan program atau kebijakan itu? Pemerintah. Siapa itu pemerintah? Yaitu presiden, ya, presiden atau jajarannya, ya, seperti itu. Jadi tadi yang saya sampaikan materi yang sebelumnya itu ada struktur, ya, struktur sistem politik di mana ada aktor-aktor di dalamnya, yaitu aktor legislatif, eksekutif, kemudian yudikatif, ya. Nah, aktor mereka itu adalah governance, pemerintah yang memiliki tugas kolektif, ya, tentunya tadi pembangunan infrastruktur itu mereka yang menangani dan merancang atau menentukan keputusan-keputusan untuk melakukan suatu program pembangunan, ya.
tentang infrastruktur. Ada juga program-program pendidikan maupun program-program kesehatan. Itu ranahnya atau aktor tersebut. Jadi program-program yang kalian rasakan seperti sekarang pendidikan ini itu hasil daripada keputusan. Seperti sekarang ada namanya pendidikan Merdeka Belajar ya. Itu hasil daripada olahan analisa mereka daripada aktor-aktor tersebut, sehingga kalian bisa menerapkan atau melaksanakan kegiatan pendidikan secara Merdeka Belajar ya, seperti itu. Kemudian ada tahapan-tahapan yang perlu mahasiswa-mahasiswa sekalian ketahui dalam politik, di mana dalam rangka pembangunan nasional. Di sini yang pertama menciptakan stabilitas politik, kemudian menyusun kembali organisasi politik, yang berikut lagi tinggal landas politik, ya, di mana menciptakan stabilitas politik itu merupakan terciptanya antara kondisi dan situasi politik yang dijamin stabil seluruhnya semata-mata itu untuk pembangunan nasional. Kemudian penyusunan kembali organisasi politik itu restrukturisasi organisasi politik memungkinkan berlakunya sistem multipartai untuk mencegah tumbuhnya satu partai politik yang terus-menerus mendominasi kehidupan politik di negara yang bersangkutan, contohnya di Indonesia. Ya, lebih dari satu partai ya. Jadi lebih dari satu partai, sehingga muncullah yang namanya sistem multipartai ya di Indonesia. Kemudian tahapan berikutnya tinggal landas politik. Ini adalah merupakan dimulainya usaha-usaha baru oleh partai politik yang telah mengalami restrukturisasi untuk secara aktif dan proaktif turut berpartisipasi dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan di segala bidang, terutama bidang yang mereka tekuni, misalnya seperti yang saya sering contohkan tadi tentang bidang politik ya. Kemudian ada lagi bagian daripada hubungan luar negeri dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan politik. Jadi antara negara itu memiliki saling keterkaitan untuk kepentingan politik, membangun politik. Di mana ada yang pertama, eksistensi suatu negara yang merdeka bersifat de facto, de jure, adalah artinya itu kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara diakui secara internasional ya. Ini salah satu hubungan antara negara. Kemudian saya berikan contoh seperti apa itu contohnya. Contohnya seperti PBB. Jadi di mana perserikatan bangsa-bangsa itu terdapat beberapa negara di dalamnya ya. Kemudian ada juga organisasi pangan dan pertanian ataupun UNESCO ya atau WHO ya, organisasi perkumpulan kalian tahu WHO? Kesehatan ya, tentang kesehatan ya, WHO. Kemudian pengakuan internasional tersebut tergolong menjadi dua, yaitu bentuk bilateral ya, bilateral yang tadi membuka perwakilan diplomatik dan membentuk keanggotaan di badan-badan internasional. Kemudian ada juga aspek-aspek hubungan luar negeri, di mana aspek kepentingan, aspek kebijaksanaan, ya. Jadi ada dua aspek ini bagian daripada hubungan luar negeri untuk membangun pembangunan nasional, ya. Di mana aspek kepentingan itu merupakan kekuatan politik di dunia yang berangkat dari kepentingan nasional masing-masing negara. Ya, jadi ada kepentingan contohnya Indonesia dengan kepentingan negara Malaysia, Amerika, ya, Singapura, Jepang, Thailand, ya, seperti itu ya. Kemudian aspek kebijaksanaan ini merupakan politik luar negeri yang mengandung unsur persahabatan negara-negara lainnya. Jadi kesimpulan dari materi ini saya dapat simpulkan bahwa pembangunan di bidang politik merupakan sebagai wahana dan titik tolak yang mutlak untuk pertumbuhan dan perkembangan pembangunan nasional selanjutnya, baik dilaksanakan dalam hubungan luar negeri maupun dalam negeri ya, maupun dalam negeri dalam aspek politik khususnya ya, untuk menciptakan demokratisasi dan kesejahteraan warga negara ya. Jadi perlunya menciptakan keadilan ya,
Demikian pertemuan saya pada pagi hari ini tentang mata kuliah Administrasi Pembangunan di pertemuan 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat selalu. Terima kasih. Demikian video pembelajaran saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.